Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sepeuten kaula hormaten para alim ulama, tokoh masyarakat, bencukeun jamaah majlis ki jamaah majlis nurut tuqoh, nurut sholawat, jamaah majlis maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seneng malam are mangken, alhamdulillah kalaben anugerahna Gusti Allah subhanahu wa ta'ala, kita era cekiaki apol kompol, era cekiaki ngai, era cekiaki asolawat mau salam dek ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semalar muka detia tambena kecintaan kita dek ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Detia sajen terakna nur Gusti Kanjeng Nabi sebedeh dalam diri kita sebagai umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Detia tambah kempang alakoni panpona paabheuy sejeti kabungaanna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Para tantaretan sepeuten kaula amul jaki, salah setung dari syarat molot nikah estona lemah selain kotu bade Al-Qur'anna, kotu bade sholawat ki syarat dari molot mabede molot nikah buah ki sarang ulama cukan di dalamnya nikah bede sodakona ki beda kan ki beda empian paringi cecen bi tuan rumah paringi berkat nikah kan sodako sholawat gelak pon maos ya Rabbi ki beda sholawatnya beda ampun salam ma furu tempona kiam beda Al-Qur'anna furu beda ampun ki beda setong syarat sekita beda. Nikah adalah menceritakan tentang sejarah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya para tantretan permintaan dari panitia karena ampon malam jadi pembacaan sejarah Gusti Kanjeng Nabi yang merupakan Maulidut Tibai seaslina direncanakan untuk dibaca, nikah minta dipersingkat. Makanya para tantretan sebutin kaula muljaki dan kaulah eka dinto akan sedikit membacakan sekaligus menjelaskan engki malekena anyama molot tentang sejarah Gusti Kanjeng Nabi, tentang ceritanya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara singkat sebede neng Maulidut Tibai. Para tantaretan sebutan kaula amul jaki, Nabi Muhammad nikah sebelum diwujudkan menjadi manusia. Engki Nabi Muhammad nikah diciptakan sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala berupa cahaya.
Cahaya panika diciptakan sareng Gusti Allah sebelum segala sesuatu apapun diciptakan. Sebelum malaikat diciptakan, sebelum langit diciptakan, sebelum bumi diciptakan, sebelum segala sesuatu apapun diciptakan, Allah telah terlebih dahulu menciptakan nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah menciptakan malaikat, menciptakan arsy, menciptakan kursi, setelah menciptakan nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika bedana malaikat nur Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nika pacet patau sareng Gusti Allah dek ka malaikat-malaikat, dek ka makhluk-makhluk, dek ka arsy, kursi yang sebelum manusia diciptakan nika pacet diperkenalkan bahwa Gusti Allah begitu mengagungkan, begitu menjaga, dan begitu cinta dek ka nurra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan nang Maulidud Dibai wa arada fakhrahu 'alal asya wa qala hadza sayyidul anbiya wa ajallul asfiya wa akramul habaib. Kaiki cepon Maulidud Dibai diceritakan Allah memperlihatkan kemegahan nurnya Nabi Muhammad. Allah memperkenalkan deka semua makhluk, malaikat, arsy, kursi, kasatejana makhluk seelangi memperkenalkan ini adalah nurah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nantinya akan diwujudkan sebagai manusia utusan setengki derajatnya ben paling mulja segala sesuatunya. Ika debuna Gusti Allah. Para tantaretan sebutan kaula amulja aki, karena segitu menjaganya Gusti Allah, sebegitu memuliakannya Gusti Allah, dan sebegitu perhatiannya Gusti Allah deka nurra Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam nikah sebelum diciptakannya Nabi Adam, alam nikah menunggu-nunggu pacet siapa yang akan menjadi wujudnya nurra Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Etek dentek nur ya deki akan berwujud sebagai manusia senga apa? Rakera siapa yang akan diletakkan manusia diletakkan nurra Gusti Kanjeng Nabi Muhammad yang begitu diagung-agungkan sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Etanya aki Gusti Allah sareng alam nikah hikayatan an kalamil alam, bertanya-tanya alam deka Gusti Allah Subhanahu wa taala, tilah wa Adam, ya Allah ponapa kak dinto nur kak dinto adalah Nabi Adam. Ketika diciptakan Nabi Adam, tuli-tuli alam nikah mereksani deka Gusti Allah. Malaikat-malaikat bertanya deka Gusti Allah, apakah kak dinto nur Nabi Adam ya Allah? Nur yang ajunan bilang, nur yang ajunan gadang-gadangkan sayyidul anbiya wa ajallul asfiya wa akramul habaib. Jawab sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala, qala adamu bihi uniluhu a'lal marotib. Beni nur Adam, nur ya tak isabe ke Nabi Adam, tapi Nabi Adam parengi martabat setengki, dijadikan makhluk yang mulia sampai Gusti Allah memerintahkan dek ka jin ben syaitan untuk bersujud dek ka Nabi Adam ketika diciptakan. Begitu memuliakannya Gusti Allah ka Nabi Adam, beniking karena Nabi Adam, tapi karena uniluhu a'lal maratib, karena sebab nur Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Gusti Allah memuliakan Nabi Adam
mengangkat martabatnya Nabi Adam sebagai manusia, nikah karena sebab nurnya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertahun-tahun kemudian diutuslah Nabi Nuh oleh Allah, atanya boleh alam satajah nikah ka Gusti Allah, qila huwa Nuh, ponapa kak dintok nur Nabi Nuh, ponapa nur kak dintok bekal sabe adakah Nabiullah Nuh, ya Allah. Jawab juga sarang Gusti Allah, qala Nuhun bihi yanju minal gharaqi wa yahliku man khalafahu minal ahli wal aqarib. Beni enja tak isabe nur ya tak isabe kan Nabi Nuh, tapi Nabi Nuh bisa selamat dari angin topan, dari badai, dari banjir bandang yang sampai menenggelamkan rajina sarang putrana setak toat ka Nabi Nuh. Nabi Nuh nika epa salamat sarang rombongan-rombongan. Nah berkat pasera yanju minal gharaqi bihi, yanju minal gharaqi bihi, sebab pa Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi para tantaretan, keselamatannya Nabi Nuh, diangkatnya martabat Nabi Adam nikah adalah berkata an-nur Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kemudian ketika Nabi Ibrahim diutus sareng Gusti Allah sebagai utusan, atanya oleh para malaikat ke Gusti Allah, qila huwa Ibrahim, ponapa kak dinto akan diletakkan nur kak dinto nang Nabi Ibrahim ya Allah. Jawab oleh sareng Gusti Allah, qala Ibrahimu bihi taqumu hujjatuhu ala ubadil asnami wal kawakib. Enja tak isabe nang Nabi Ibrahim nur jariah, tapi kalaben nur jariah, kalaben barokana nur jariah Nabi Ibrahim epa bisa adebat para cendikiawan padahal Nabi Ibrahim etempona kak dintoki nyuda. Nabi Ibrahim bisa mendebat orang-orang cendikiawan sampai kerajaan Namrud, sehingga Nabi Ibrahim bisa menang dengan hujahnya, dengan pendapatnya. Atanya oleh malaikat ketika diutusnya Nabi Musa, qila huwa Musa, ponapa kak dinto Nabi Musa ya Allah, sebekal diletakkan nur yang ajunan agung-agungkan. Jawab oleh sarang Gusti Allah subhanahu wa ta'ala, qala Musa akuhu walakin hadha habibu wa Musa kalimu wa mukhatib. Beni Nabi Musa adalah saudara senabiannya, Nabi Musa adalah taretan sanabianna nur jariah. Nabi Musa adalah merupakan kalimullah, Nabi saya bisa berdialog, saya bisa berbicara langsung ke Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi nur jariah akan diletakkan ke manusia bukan hanya sekedar kalimullah, tapi sebagai habibullah, sebagai kekasih Allah. Atanya oleh malaikat sateja alam panikah ketika diutusnya Nabi Isa, qila huwa Isa, ponapa kak dinto Nabi Isa ya Allah. Penasaran para malaikat, mata pak de pak ria ka manusia sebekal diletakkan nur yang begitu diistimewakan sareng Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Jawab oleh sareng Gusti Allah, qala Isa yubashiru bihi wa huwa baina yaday nubuwatihi kal hajib. Beni Nabi Musa yang akan diletakkan nuriyah bi sengkok, tapi Nabi Musa lah yang akan memberikan tahu kepada umat manusia akan sebentar lagi Nabi akhir zaman, Nabi utusan Sayyidul Anbiya akan datang, Nabi yang akan diletakkan nur seiyakungaki bi sengkok tebuna Gusti Allah. Atanya para pak tantaretan sebatan kaula muljaki, Allahumma sholli ala Muhammad. Qila faman hadzal habibul karimul ladzi albastahu hullatal waqar wa tawajtahu bitijanil mahabati wal iftikhar
wa nasyarta ala ra'sihil asaib. Lantas pasera Gusti Allah kekasih ajunan yang mulia, yang begitu istimewanya, yang napa iki, yang beruntung manusia kak dimah ya Allah, yang beruntung yang akan diletakkan nur yang ajunan sayangi, yang ajunan agung-agungkan, yang ajunan cintai. Jawab sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala, qala huwa nabiyyun istakhartuhu min Lu'ay bin Ghalib yamutu abuhu wa ummuhu wa yakfuluhu jadduhu thumma ammuhu syaqiqu Abu Thalib. Adalah nabi yang akan diletakkan cahaya saya diistimewakan bisingko, adalah keturunan dari Lu'ay bin Ghalib, yang mana perjalanan hidupnya abana sete etempona dalam kandungan. Gusti Kanjeng Nabi nika para tantaretan abana sete etempona Gusti Kanjeng Nabi ki bade kandungan na Sayyidah Aminah. Kemudian karena abana wa ummuhu ebuna sete juga. Ebuna sete ketika Kanjeng Nabi ki kana, ketika Kanjeng Nabi ki umur sapon apa? 6 tahun. Kemudian wayak fuluhu jadduhu, kemudian erabat sarang embana pasete juga sarang Gusti Allah, pas erabat sarang pamanna se asmaepon Abu Thalib. Para tantaretan sebetan kaula amul jaki, orang nikah mana bi epateng kia derajat sarang Gusti Allah, pacet cobana raja Gusti Kanjeng Nabi dari ki kanak pon yatim piatu engki. Tak salah mun beda ucapan, semakin tinggi pohon semakin kencang anginnya. Makanya jangan bersedih mun abe parengi ujian sareng Gusti Allah, cacai abe bahwa mungkin engkau bakal patengkiah derajat sareng Gusti Allah. Para tantaretan sebetan kaula amul jaki. Kemudian Gusti Allah ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun demi tahun akan diutus dek kamu ka bumi panika tempona ki badaneng sulbina abana si asmaepon Abdullah. Nabi Muhammad ini kan cahaya yang ki para tantretan. Jadi pasera yang diletakkan cahayanya Gusti Kanjeng Nabi nika akan terpancar. Makanya Sayyid Abdullah abana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nika bercahaya. Apa napa? Karena di dalam dirinya pada sulbinya terdapat cahayanya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ben ika dirasakan cepon oleh para ahli-ahli sebisa napa engki? Nujum. Saya bisa ingat cek muga makin dukon engki. Orang saya bisa ngabes nika oning bahwa di dalam diri Abdullah ada sesuatu cahaya yang nantinya akan menjadi nabi akhir zaman. Para tantaretan sebetan kaula amul jaki, mangkana cepon para tantaretan Sayyid Abdullah nika tempona ki udah banyak saya naksir, banyak saya seneng, sampai beda salah setengah orang, salah setengah wanita yang mengejar-ngejar cepon para tantaretan, mengejar-ngejar dek Sayyidina ke Sayyid Abdullah, sampai orang panika nika leter cepon ke Sayyid Abdullah. Aku deh dek Sayyid Abdullah, sampai suatu ketika Sayyid Abdullah tempona lebet nika pernah itace para tantaretan bi orang bini panika maksah dek Sayyid Abdullah. Abdullah marah kapolong kok leter. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi para tantaretan ternyata nikah bani orang biasa. Saya ngacek dek Sayyid Abdullah nikah. Orang panika oning cek dalam Sayyid Abdullah bada sulbina Nabi Muhammad sallallahu dalam sulbina Sayyid Abdullah bada nur Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ndak Sayyid Abdullah cek Gusti Kanjeng Nabi nikah pacit akan dilahirkan, akan endik bengetua sesoceh, akan di bengetua yang terjaga dari maksiat-maksiat, akan di bengetua yang terjaga dari bentu-bentuna Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tak Sayyid Abdullah panika para tantaretan kabur cepon. Kemudian
para tantaretan sebutan kaula amul yaki ketika Sayyid Abdullah menikah sareng Sayyidah Aminah yang merupakan ibunda Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanita pilihan Allah pastena karena akan menjadi ibu dari manusia yang paling dicinta sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nikah diceritakan juga ketika Sayyid Abdullah nikah memindahkan nur Nabi Muhammad dek ka rahimah Sayyidah Aminah, nikah Gusti Allah madebuh dek ka malaikat Jibril. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Jibril nadi fi sairil makhluqat min ahlil ardi was samawat bitahani wal bisyarat. Jibril ati kanan Gusti Allah dek malaikat Jibril kabereki ka alam dunya kapi, kabereki dek langit-langit, kabereki dek arsy, kabereki dek ka alam sateja bahwa an-nurra Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an-nur yang diagung-agungkan ban cintai bi sengko satia telah berpindah dek ka rahimah Sayyidah Aminah. Nikah dikabarkan para tantretan oleh malaikat Jibril dek ka alam sateja bahwa bertepatan dengan bulan April engki nikah dikisahkan oleh ulama bahwa berpindahnya napa nurra Nabi Muhammad dari sulbina Sayyid Abdullah de rahimah Sayyidah Aminah nikah tepatna bulan April. Ka para tantaretan sebutan kaula amul jaki mangkana bulan April nikah jadi bulan tetengenan caepon. Mun caepon ke Maimun Zubair balar muka parengakina barokah kita sateja. Kurutan kulah nikah kebetulan nikah ada bu. Sapa orang semun neku pese bulan April maka tengere maka bekal neku pese bulan-bulan lain nah nikah caepon Bah Maimun Zubair Arya tadak telillah debuna bamun tadak telillah ya tapi tengenilah orang se neku pese bulan April Arya bekal coko pera cekena bulan-bulan lain nah apa napa mak bulan April karena bulan April nikah adalah bulan berpindahnya nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sulbi Sayyid Abdullah dek ka rahimah Sayyidah Aminah. Para tantaretan sebutan kaula amul jaki saamponna nur kak dinto berpindah dek rahimah Sayyidah Aminah ternyata para tantaretan wanita segelak mengejar-ngejar Sayyid Abdullah nikah temopon ngabesekana ke Sayyid Abdullah punten caipun kan ngandung engki berarti Sayyidah Aminah ngandung Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyid Abdullah nikah mun lebet ya dek naromana ring bini panika pun tak pernah ibes-abes poleh. Heran je pun ternyata heran juga. Biasa nareng bini ruwa cek seneng aku de kangko. Bahkan marena agabin pernah ki aku dengko tapi satia mak buron tak aku de. Ditanyakan je pun para tantaretan sebutan kaula amul jaki arapa beuna lama ambu aku de Sayyid Abdullah maambu beng tatabeng ka Sayyid Abdullah ya ce engko aslina beni seneng ka Abdullah nah beni seneng ka Sayyid Abdullah nah engko ngincer nur sebede dalam sulbina Sayyid Abdullah siapa tahu engko yang dipilih Allah sebagai ibunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siapa tahu engko rahimah engko pantes jadi sabeuna nur yang diagung-agungkan sareng Gusti Allah engki panika nur Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Gusti Allah ternyata memilih Sayyidah Aminah sebagai orang yang mengandung yang menjadi ibunya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena Gusti Kanjeng Nabi nikah napa diturunkan dari pihak ayah atau ibunya adalah orang-orang yang suci. Orang-orang yang terjaga dari maksiat tak mungkin pun tak lebur mun ternyata Gusti Kanjeng Nabi dilahirkan dari wanita kak disa saya ternyata lebur aku dengki Nabi Muhammad adalah orang yang suci yang disucikan sareng Gusti Allah otomatis sareng Gusti Allah nurnya akan diletakkan ke orang-orang
soce. Malar mukah kau lebon para taretan sateja oliyah barokana. Amin amin Allahumma amin. Para tantaretan sebeten kaula amul jaki. Kemudian Gusti Allah ketika memperkenalkan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dek kita sebagai umat ta. Debuna Gusti Allah laqad ja'akum baca cukan dalam diba laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum haris alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum Allahumma shalli ala Muhammad. Laqad ja'akum telah datang, sungguh-sungguh telah datang. Dekkah kalian sakapi pasera datang rasulun seorang utusan akan dijadikan remah seorang utusan panika min anfusikum dari jenis kalian semua. Artinya para tantaretan sebeten kaula amul yaki Kanjing Nabi diutus dekkah kita sebagai umat tanika sebagai manusia. Endurra Gusti Kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nika epatoron ka bumi sareng Gusti Allah perwujudannya adalah sebagai manusia. Apa maekala dari kalangan manusia agar kita sebagai umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mudah kempang nyaria contoh, nyaria idola, nyaria panutan. Kan mun ternyata utusan Kak Dinto dari kalangan malaikat bingung kita. Engki malaikat nih Kak wal malakul ladzi bila abi wa la akla la syurba wala nauma lahum. Malaikat tak andi embu dek remah pas abe nikah nyontua serah carana asikap dek ka embu nyontua serah carana abek teh dek kareng tua. Engki malaikat tak andi embu, malaikat tak andi epak, malaikat tak ada malaikat tak nginum, malaikat tak asaren. Dek remah abe mun ternyata utusan yang Allah utus dek kita sebagai umat nika adalah berupa malaikat, kita pas tak bisa nyontoh nyari panutan nika malarat. Mangkana para tantaretan sebeten kaula amul jeki Allah menjadikan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia agar mudah kita sebagai umatnya untuk meneladani, untuk mencontoh dek ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para tantaretan sebeten kaula amul jeki tape make Gusti Kanjeng Nabi nika wujudnya sebagai manusia bi manusia pada umumnya. Pada Gusti Kanjeng Nabi indik tanang, pada bi kita indik tanang cuken. Gusti Kanjeng Nabi indik penengal, Gusti Kanjeng Nabi indik pangampung, Gusti Kanjeng Nabi ingki adeer, Gusti Kanjeng Nabi ingki asaren. Sami sareng haliyahnya manusia. Tapi Gusti Kanjeng Nabi nikah tak pada sareng manusia pada umumnya. Muhammadun bashar lakal bashari bal huwa kal yaquti bainal hajari. Nabi Muhammad adalah manusia, tapi bukan selayaknya manusia. Tetapi Gusti Kanjeng Nabi mun diibaratkan bebatuan, Gusti Kanjeng Nabi adalah merupakan berlian. HP pada HP-na, tapi HP se bagus, kamerana lebih tera, enggi suarana lebih ranying. Lain para tantaretan. Sepeda pada sepedana, tapi sepeda selarang nika lebih langu, lebih nyaman anggoyeuna. Mobil pada mobil lah, tapi kualitas sevite. Manusia pada manusana, tapi Gusti Kanjeng Nabi yang berbeda dengan manusia lainnya adalah kualitasnya sebagai hambana Gusti Allah. Para tantaretan sebeten kaula amul jaki etrosaki laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Allah memberitahukan seorang nabi yang akan diutus dek kaula ben para taretan saja
ponapana ka ada rakera yang diperkenalkan dari seluruh sifat indana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para tantretan Gusti Kanjeng Nabi ini paling bagus dari segala sisinya. Salat Gusti Kanjeng Nabi salat ta paling khusyuk. Sedekah Gusti Kanjeng Nabi sedekah nah paling lampekna orang nika Gusti Kanjeng Nabi. Sedekahna orang saya tak pernah takut akan kemiskinan, saya tak pernah takut akan kefakiran. Engki Gusti Kanjeng Nabi. Haji ibadah lainna nika Gusti Kanjeng Nabi paling mapan dek ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tapi para tantretan ternyata ketika Gusti Allah memberitahukan akan datang seorang utusan dek ka kita sebagai umat ta, Gusti Allah beni memperkenalkan sholat takade akan datang seorang utusan dek kabekna se sholat tafakus punten beni kak dinto ka ade yang diberitahukan sareng Gusti Allah seibadana bagus punten beni kak dinto nakade yang diperlihatkan sareng Gusti Allah. Tapi Allah memperkenalkan Gusti Kanjeng Nabi dek ka kita sebagai umat adalah hal yang paling mencolok dari dirina Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ponapa? Azizun alaihi ma anittum haris. Seorang utusan yang berat bagi utusan panika musibah-musibah yang menimpa umatnya. Ika para tantretan di antara sekian banyak sifat agungnya Gusti Kanjeng Nabi, sifat indahnya Gusti Kanjeng Nabi yang paling banyak, paling tampak, yang paling banyak dimiliki sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kasih sayang deka umat. Makanya para tantretan kita sebagai umat kudu banyak-banyak syukur deka Gusti Allah telah dipilih sebagai umatnya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berat bagi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam musibah-musibah yang menimpa umatnya. Makanya para tantretan kita mun endik kabereten, mun endik kasosaan, mun ngagungi karepekan, nika tak salah. Dalam pamaosan sholawat naria masuk ke dalam niatan, kalaben pangarep, kalaben sholawat yang kita baca dek ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasosaan, kata nyamanan yang kita alami, nika bisa epaelang sareng Gusti Allah. Karena tidak akan mungkin tinggal diam para tantretan. Gusti Kanjeng Nabi dek ka orang-orang senyambung dek ka Gusti Kanjeng Nabi lewat pamausan sholawat. Gusti Kanjeng Nabi tidak akan pernah diam. Dari sejak nang itunya, lebih-lebih urusan yang berhubungan dengan kebahagiaan akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad. Sabak coba ena abe. Makanya para tantretan diceritakan oleh Sayyid Abdullah bin Mubarak. Pernah suatu ketika Sayyid Abdullah bin Mubarak nikah adalah merupakan ulama iki. Suatu ketika beliau nikah pernah atawaf nang Ka'bah. Iki derema bacaan atawaf nikah katibon apa? Derema, tore saya pernah ada Pak. Mun hafal berarti pada Pak boleh. Kan beda Kak Rua? Tore. Dia mah labbaik Allah napa subhanallah beda bacaan lagi labbaik Allah ini. Tapi orang panika Abdullah bin Mubarak melihat satu pemuda yang selama tawaf dia justru tidak membaca bacaan tawaf tapi maca solawat. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad sepanjang tawaf. Heran Abdullah bin Mubarak kadinto para tantretan nyanter saampun na tawaf lastare nyanter cai pondek ka pemuda vanika. Hei cong, nggih. Angke pecong nggih. Hei cong, angko ngabeseki beun dari gela arapa mata maca bacaan tawaf. Padahal kan beda tibi. Mak maca solawat malolo beuna. Engki Syekh kebetulan ngauni cek Kak Dinto Abdullah bin Mubarak cerita Kak Dinto di redaksi setiap kitab berbeda-beda nggih. Mana bibade saya ngauni cet berbeda-beda. Nikah adalah dari salah satu kitab. Nikah caretana sama nikah. Jadi Abdullah bin Mubarak nikah atanya
Arapa ben mak sepanjang tawaf ria maca solawat. Diceritakan cepon oleh pemuda panika engki abdina kak dinto kan maca solawat sepanjang tawaf karena abdina kak dinto endi kejadian yang luar biasa tentang solawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Beberapa tahun seta pongkor abdina kak dinto kaseteun epak abdina sete apa abdina mate. Kebetulan Syekh apa abdina kak dinto pacet orang se beni luar biasa saja. Odiin karo tak ada seistimewa ki bejenga ki bejeng tapi tak takir bejeng sunnah iki apuasa tapi tak takir apuasa sunnah biasa saja. Odi nikah biasa saja. Ketika bapak abdina nikah mate sete terlihat dari wajahnya nikah menghitam. Sordep cepon para tantretan peteng muana bapakna muana pakna pemuda panika cepon peteng. Seakan-akan orang seetina abdina nikah memberitahu ke abdina badi dosa apa pakna mak pamatena cek cubekna ndi dosa apa beuna pakna. Kepekeran para tantretan pemuda kak dinto kepekeran nangis cepon sampai tatedung. Orang mun mare nangis nih kan bisan katon dueng ki tatedung neng atikna mayite bapaan cepon. Pas amimpe para tantretan amimpe detengi orang semuana terak cepon berbaju putih ben genteng luar biasa. Diceritakan oleh pemuda kak dinto tak pernah nangale orang lebih genteng dari gentengnya orang sedeteng kami penabtina. Orang kak dinto nyemak temu kak pak nabtina temu pas tanengah astana orang kak dinto segenteng kak dinto ngusap dek muana pak nabtina iusap muana pak nabtina pas lastanane iusap muana bapak nabtina kak dinto berseri-seri bercahaya benikun tak celeng boleh benikun tak sordep boleh tapi bahkan bercahaya cepon para tantretan sebutin kaula amun jaki ketika ditanya he mangken dimin empian serah panjenengan serah sebisa age bayi cahaya sebisa tak masordep muana pak abdina empian pasera penasaran cepon para tantretan sebutin kaula amun jaki jawab sareng orang segenteng panika engkau adalah orang selako becai solawat bi pak nabena. Engkau adalah orang selako sabungaki ben pak nabena lebet pamausan solawat. Jadi pacet Arya adalah merupakan jaminan kaseng kapak nabena karena lah banyak mau solawat dek kasengko. Engkau adalah nabi nabena Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terbangun para tantretan tak kerjet pemuda kak dinto terbangun pas buka ongku napa labun nabapaan ternyata sesuai dengan yang ada di mimpinya muana bapakna wajah nabapaan si awal sordep nikah bercahaya berkat pon apa berkat solawat deka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para tantretan sebutin kaula amun jaki malar muka era cekenah kaula bun para taretan lebat solawat salam yang kita baca, lebat sampungan sejarah Gusti Kanjeng Nabi yang kita baca, malar muka kita jetia umat selayak ngoleh syafaat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jeti umat yang dituntun hidupnya sehingga odikna kita nika anapahi tertuntun dengan cahaya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ben malar muka para tantretan kita nikah kan juga diciptakan dari cahaya Gusti Kanjeng Nabi yang umat nikah diciptakan dari cahaya Gusti Kanjeng Nabi. Jadi cahaya Gusti Kanjeng Nabi estona nang diri kita nikah pun beda. Tapi beremah abe si aja ge. De remah abe si arabe te male cahaya se beda nang edelem abe cahaya Gusti Kanjeng Nabi yang ada dalam diri kita nikah kabele tak potosa. Enggi nikah sekirana tak sordebe makana abe nikah terus nyari sambungan lebat solawat lebat mengingat sejarah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalabun pangarep cahaya yang telah Allah berikan ke kita
yang ada dalam diri kita cahaya na Gusti Kanjeng Nabi malar muka terus odi sampai eki beem hate dek abe ben jetia cahaya dalam kubur abe jetia penuntun ketika abe nikah sakaratul maut jetia cahaya tempona abe nikah melewati sirat tempona abe tempeng amal sampai cahaya panika mengantarkan kita dek surga Gusti Allah berkumpul dengan sumbernya cahaya dengan yang memiliki cahaya engki panika Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin Allahumma amin ala hadihin wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ireng sebelum